Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari mana nih tadi Mbaknya? Dari luar. Nanti kita tahu parahnya dari kelasnya ya. Dari luar. Habis pulang sekolah berarti? Iya. Habis pulang sekolah. Kelas berapa Mbak? Kelas 11 DPP. DPP itu apa itu? Kayak tentang penglihat ya. Di desain produksi busana. Oh, suka desain-desain berarti? Iya. Bikin baju-baju gitu ya? Dia bisa di simpel ke dalam dulu. Oh, Kalau baju ada di sini. kelas 11 ya? 11. Kelas 11. Tadi pulang sekolah, kayaknya awal hari banyak yang ujian ya? Di sini kan juga? Iya. Ujian juga? Dan tadi kebetulan ada pelajaran ujian itu matematika sama bahasa Inggris. Matematika sama bahasa Inggris, apa gitu. Gimana tadi ujiannya? Bingung banget, bisa jawaban matematika. Kalau yang bahasa Inggris lumayan sih. Kalau di matematika saya kan bisa dibilang kurang paham itu sama materinya itu. Jadi kalau di bahasa Inggris saya bisa lah. Matematika mungkin ada rumus-rumusnya, ada pakai logika juga gitu. Iya. Kalau di bahasa Inggris sama, kan ada rumus-rumusnya gitu kayak roti, satu, dua, Kalau di situ aman sih. Bisa. tapi saat pengajaran ada kendala nggak? Ada tadi mungkin ada beberapa karena waktunya ada itu gitu ya, jadi ada beberapa soal essay yang nggak serius ini ada di soal konten. Tempat berisi karena waktunya juga. Ya. Tapi semuanya aman ya? Jadi ujiannya ada dengan beda sama Iya. pakai tas semua. Iya, cuma yang essay aja pakai kertas. Oh, yang beda pakai handphone. Iya. Pakai aplikasi juga ya. Tapi kalau pakai aplikasi itu ada kendala nggak? Jadi gimana kalau Ada kalau yang tadi ada beberapa kendala yaitu ada HP-nya yang error, kemudian juga ada kebutuhan mobilisasi, dan juga yang karena sinyal switch yang tidak bisa dan banyak juga yang lagi juga tidak bisa keluar bisa agak berarti menyalakan diri. Jadinya bapak itu juga bingung. ada jaringan gitu ya? Iya. Karena perlu ya buat dibenerin. Iya. Tapi lancar ya katanya. Iya bisa tadi disuruh modilat itu terus bagian ulang ke aplikasi. Ulang lagi nggak jawaban-jawabannya gimana lagi? Kalau nggak berempat hilang, kalau Iya. berempat ya. Tapi tadi di Di tambahnya gitu. iya di depan ada tulisan gitu disimpan di Google. Jadi bisa nonton sebelumnya gitu. Iya. Gitu ya. Jadi kemudian kalau nggak salah itu ada ini ya kayak MBB gitu ya? Iya, Ada juga. Iya, enak banget ada DP-nya ada. Ada. Iya. Kalau biasanya sih ada jadwalnya gitu di hari Senin berangkat dulu, di Rabu sama Kamis cewek, jadi Jumat itu pulang Itu di jam-jam itu kalau jadwalnya menunya tetap hari itu aja. Kayak kita naik telur, naik lagi mau lagi gitu. enggak, iya dari itu kadang dari itu kadang dari itu. Jadi nggak bosan gitu ya? Iya. Tapi enak ya? Iya, kita udah juga beda-beda gitu masakannya kayak kadang ada ayam goreng, ada yang putih gitu. Iya. Tapi ini nggak ada yang bisa, maksudnya bisa apa sih itu nggak? Kayak ikat. Bisa, tapi kalau di sini bisa juga kayak yang dalamnya kan di sini gede itu kita kembali gitu. Jadi kalau ada makanan kita, jadi kumpulin di suatu wadah gitu, dibuat dengan kalau kita. Jadinya walaupun kita request kita sih dibuat, jadi cuma kalau request harus ke ingredientnya. Jadi cara requestnya nulis surat, dimasukin ke tempatnya, gitu ya caranya. Iya. Dan misalkan jual Iya. sama di sini karena kembali lagi dicek satu-satu ya. Iya. Kira-kira ada yang masih itu apa enggak gitu ya. Tapi yang paling enak nih apa makanan dari ini? Itu sih yang pas
kalau Mbak sendiri masih bagus nggak? Masih bagus nggak? Ya, masih bawa bekal setiap hari dari rumah karena untuk bekal itu dimakan di istirahat pertama, di FBB itu di istirahat kedua. Jadi ada makanan macam-macam. Jadi uang saku nggak keluarkan sekali, itu cuma keluar aja 2.000. Jadi uang saku aman berkegaman gitu Iya. ya. Oke, Mbak. Jadi masyarakat takut kalau teman-teman takut tersebar, takut kemana-mana, tidak terlalu percaya karena yang tahu hanya ada bapak dan masyarakat itu ya. Maka kalau kami baca, Ya, bisa juga. kemudian nantinya ada konseling bapak apa juga ya. Jadi ternyata beberapa hal apakah diperbolehkan dari negara ini apakah ada kesepakatan lain? Mungkin apa berbicara dari mana? Sudah aman ya. Kalau sudah paham, apakah bersedia untuk menggunakan sistem rumah ini negara? Ya siap ya negara. Apakah perlu kayak mengenakan bulan? Lalu sumbangan bapak atau mas masih nyaman? Sudah nyaman ya? Nyaman ya? Sudah nyaman ya? Sudah harus siap. Pastinya berbicara dengan kesini aman, bukan karena ada apa-apa, tidak ada karena apa, tapi karena ada apa-apa seperti ya. Jadi dalam berjarak pasti ada permasalahan yang ada dalam berjarak. Jadi kita bicara permasalahan yang ada dalam berjarak. Kalau ceritanya ada rasa tidak percaya diri pada teman itu, dan teman tidak ada rasa kayak kelalaian itu lah. Karena saya memiliki beberapa masalah dari SD ya, mulai cerita. Di SD saya tuh pernah berteman, saya dari kelas 1 sampai 2 saya nggak punya teman, jadi sendirian gitu. Nah di kelas 3 ini saya mendapat 3 teman, bisa dibilang lah namanya Nur sama Bila. Nah mereka itu ngajak saya bestian gitu, kayak sahabatan. Nah dari situlah sahabatan
mereka udah balik. Tiba-tiba mereka tuh nggak nyapa sama saya, nggak nyapa sama sekali sampai kelas 9 itu kan nggak nyapa. Setelah itu saya kayak boleh deh nggak apa-apa. Nah, saya tadi sedih mas karena saya kan udah dibilang udah mereka kayak keluarga saya sendiri, udah. Nah, setelah itu saya kan sama yang teman saya yang lalu rekan saya itu saya diajak diskusi juga gitu lah, diajak diskusi, diajak sahabatan. Kayak saya sedikit cerita ke mereka, cerita kayak saya gini saya di tiba-tiba dia mereka tuh berbicara juga aku saya juga sama kalian juga bercanda, itu saya juga sahabatan. Setelah itu si Laura tuh nyawa kayak loh kan emang sahabatan katanya kayak gitu. Kamu benar. Setelah itu si Sheila punya juga kamu tuh jaga sahabat juga sama kita kayak gitu. Ya udah deh saya ngumpul kan juga ya udah deh gak apa-apa punya sahabat baru ya kan. Jadi saya berusaha melupain Nur dan Gila itu. Jadi saya dengan cara punya sahabat baru gitu. Dan lumayan lupa sih mereka tuh tetap banyak sama saya kayak tiap ketemu saya tuh kayak sini gitu jadinya kayak udah gak apa-apa. Saya si gak sengaja waktu itu kita kerja kelompok di rumah Sheila. Nah di Sheila dan Laura tuh pada udah tahu mas. Nah saya kira mau kerja kelompok apa. Nah setelah itu mereka tuh bisi-bisi saya gitu. Kira kamu mau gak kerja kelompok di rumahnya saya kayak gitu.
8B. Saya 8A, dia 8B. Ya, nomor kalian. Nah, saya di situ kan mungkin karena saya suka sendiri ya, jadi saya kan suka lihat kayak karakter fiksi gitu. Nah, kebetulan dia suka karakter fiksi, jadi nyambung gitu lah. Gitu, ya, karena nyambung ada buku baru lagi ya. Nah, itu dia juga ngajak ini ya, ada namanya Septi, dia anak pondok. Nah kami tuh suka main sendirian gitu lah, saling cerita gitu kan. Juga saya tuh itu saya bertahan sampai kelas 9. Di kelas 9 saya udah gak main sama mereka lagi karena beda kelas. Saya bilang kami jauh gitu, jadinya jarang ketemu. Mereka pasti sama kelasnya sekelas, jadinya saya beda. Di kelas 9 saya beda sendiri. Dia bilang mereka tuh ada di 9B, saya ada di 9B, jadi beda lagi. Temannya di sini pasti baru lagi kan. Dan di sana dicampur dari semua kelas. Ada juga dari kelas 8A, tapi nggak banyak gitu. Jadi untuk kayak nggak ketemu lagi sama suasana yang nggak menyenangkan gitu mas. Setelah itu saya di sana dikasih bilang tentunya nggak gimana mengurusin apapun, dan alhamdulillah untuknya ya saya lulus dengan senang aja sih. Tapi ya biasanya itu saya tetap suka sendirian gitu, nggak kumpul lagi sama teman. Di kelas 9 itu saya istirahat sendirian gitu di depan, kayak di kelas tiduran gitu, tidur di meja gitu. Jadi saya nggak ada teman lagi sendirian sampai ke di sini di SMK. Saya masuk ke SMK kelas 10. Permasalahan belajar ini adalah belajar ini kayak merasa bersalah, kayak akan dianggap itu bagaimana begitu ya. Yang ada dari kelas 3 SD data semua yang tidak seperti keluarga sendiri. Namun ketika mereka ke SMP, yang mana itu kelas 1 SMP, dan ketika teman belajar di sini ketemu dengan teman baru, teman belajar ini lebih cenderung ke teman yang baru, teman sofi gitu ya. Dan belajar ini merasa gak dianggap di sana pun, dan akhirnya belajar ini pun teman baru juga di sana. Contohnya ada Laura dan juga Sheila. Itu pun saya mulai dekat, mulai akrab, mulai berstia gitu ya. Dianggap dibilang juga kamu tuh sahabat aku, berstia aku gitu ya. Dengan Mbak kita Mbak lebih sering pada saat lebih sering ngomong sama dia, sama Laura sama Sheila gitu ya. Namun lambat tahun, kalau Laura dan Sheila ini seringkali menyuruh Mbak Zara berikan jajan atau yang lainnya. Dari situ pun Mbak Zara merasakan maksudnya Mbak Zara ini kayaknya hanya dibutuhkan saja gitu ya kepada keluarga, seperti menjadi seorang keluarga progresif gitu ya saya dan sampai Mbak Zara pernah menyampaikan ke orang tua Mbak Zara, dan orang tua menyampaikan stop dengan mau kalau disuruh-suruh, dan akhirnya Mbak Zara itu nggak mau disuruh-suruh gitu ya. Dan akhirnya teman Mbak Zara ini lawan Mbak Zara bercerita kepada Mbak Zara gitu ya, yang menyebabkan Mbak Zara ini terbuli diasingkan dalam kelas seperti itu ya, dibuli seperti dikucilkan, dibilang punya lebar kecil kayak gajah seperti itu Mbak Zara ya. Kemudian teman ini nanti kelas 9, dan kelas 9 ini Mbak Zara ini punya anak barunan namanya Claudia dan juga Septi gitu. Claudia dan Septi ya, dari itu orang dari itu ya. Oh kelas 2 ya, kelas 9 kan? Kelas 8 kelas 2 itu kelas sendirian, sudah punya teman gitu ya, astaan gitu ya. Nah dari kejadian itu, dari karena itu pandangan apa yang paling berkesan dari dia? Yang paling berkesan dari waktu SD gitu ya, aman awalnya asik, berstia, kayak keluarga, kok tiba-tiba aku tuh diviralkan, kayak di belakang, dikemudikan sahabatnya
Jadi bukanlah anak saja belajar bergerak, bergerak bergerak. Ketika belajar dikucilkan, terus transisi dari SMP yang mana itu berbeda kehidupannya, lingkungannya, belajar juga punya teman lagi atau sahabat yang punya perasaan apa itu yang menjadi besar. Baru sih masih senang ya ada teman baru, tapi kalau teman lama yang sedih juga juga kita mungkin harapan itu masih sedih juga. Kayak rasa sedih gitu ya, karena didramakan yang mana ada berpikir gitu ya. Apakah selain itu ketika belajar punya teman baru waktu SMP, apakah masih berkomunikasi dengan teman-teman belajar? Enggak, hanya komunikasi sekali kan masih fokus ya. Belajarannya yang nggak mau ke sana atau apa sih berbeda? Mereka nih yang nggak mau ketemu saya, kayak kalau ketemu mereka tuh sini saya gitu. Jadi dari sana pun juga orang yang ini kalau dia tuh nggak layak bercerita, Iya. ya. Jadi kayak ngapain aku di sana gitu ya. Nah, kalau pada masa-masa dulu waktu SMP itu belajar kan sendirian di sana ya. Itu belajar nggak mau ketemu sama teman-teman juga. Enggak ada sama sekali. Kalau itu kerja bapak, kebanyakan saya juga sendiri sih. Jadi belajar ini menarik diri ya dari teman-teman belajar gitu ya. Nggak mau bersosial lagi gitu. Karena aku gitu ya. Iya. Selain kemudian itu ada kemudian lain dari sana teman-teman Enggak belajar. ada sekali sih. Gimana Pak caranya? Ya pas dulu ini saya sedih banget sih, kayak setiap pulang sekolah saya selalu mikir kayak sebulan gitu kan, kayak tadi kayak gitu kan sampai kayak gitu. Setiap kali ini kan saya selalu kayak gitu seperti itu, datang ke sekolah dapat kayak gitu kan. Jadi rasanya tuh kayak mau ke sekolah lagi, tapi kan jadi kayak membuat gitu kan, kayak kita gitu lagi ya terberani di sekolah kayak berusaha nggak dengerin omongan mereka gitu. Jadi setiap harinya bisa jadi ya kemudian itu ya dari awal masuk sekolah sampai pulang sekolah pun masih terkunjung itu ya sampai jadi dorong ke sekolah lalu belajar juga secara juga sendiri pendidikan demi orang tua juga sih. Nah, kemudian di kelas 9 kejar itu bagaimana bisa disampaikan di dalam Kalau di kelas 9 makanya sih baik-baik sih ya, tapi kayak saya tuh sudah merasa kayak sudah nggak peduli banget sama kemana, mau ada teman mau ada teman udah kayak ya sih kalau dia aja ya gitu. Jadi lingkungannya ya dari yang saja lumayan juga dari dulunya, jadi juga lebih tegas gitu. Jadi setiap ada pembelian sedikit pun itu pasti langsung dibeli gitu. kemudian Saya juga di kelas 9 sudah mau untuk kerja kelompok bencana nanti. jadi kondisi di kelas 9 itu aman-aman saja ya ketika selatan sebelumnya di mana interaksinya masih ini ya sudah mulai tumbuh mau kerja kelompok kayak bersosialisasi dengan teman-teman gitu ya, dan guru besar pun lebih tegas ketika ada menjadi pembelian. Nah di kelas 9 sendiri ya apa pada teman baru 9 ya. Di kelas 9 ada ya sih, mungkin saya ada teman tapi nggak sedekat itu. Sebenarnya kan saya lebih memilih gitu. Dengan teman bahasa sebelumnya seperti Mbak Lola dan Sheila masih berkomunikasi. Masih ya mungkin ada kalau pas ada satu keluar gitu ya, jadinya masih ada. Tapi masih aman-aman saja itu ya. Aman mungkin, tapi nggak sedekat dulu gitu. Kalau dengan Mbak Lola dan Sheila Cuma nggak ada. dan kita ada komunitas sebenarnya. Jadi belajar ini lebih cenderung sendirian ya pada saat itu gitu ya, pada saat itu dan ketika sendiri itu apa yang bisa lakukan? Kemudian mungkin saya cuma buka perpus, belajar buku novel, atau membaca buku cerita dongeng itu sama hubungan itu. Nah, ya, di dunia perpus sih. Kadang juga kalau nggak perpus saya ikut di organisasi.
ketika transisi dari kelas 9 SMP ke kelas 10 SMK gitu ya, apa yang belajar, apakah pertemanan juga atau bagaimana? Alhamdulillah di SMP saya pertama kali masuk adalah ada lima sama saya, lima sama saya, jadi 4. Ada Tina, Wila, Meski, sama Lena. Di sana saya awalnya berteman baik banget sih, kemana-mana berlima gitu. Setiap ada apa tuh berlima, yang berkelompok seperti berlima gitu terus. Nah setelah itu kayak setiap ada ulang tahun dirayain gitu, saling merayakan gitu lah. Nah pas naik ke kelas 11, karena kayak tiba-tiba pertemanannya ada masalah gitu lah, karena suatu masalah dari Cina sama Rizky gitu ada masalah, jadi mereka bertengkar. Dia itu tuh ngasih mereka kira-kira tuh mau beli mereka pada di rumah dia, kayak si mereka itu mau minta, nah si dia tuh mau beli dia, jadi dia tuh ada di pihak Cina. Saya lagi tengah-tengah gitu lah, kemudian nah mungkin karena saya berada di sini ya, jadi saya kayak awalnya sih saya mau menenangi itu, menenangi permasalahannya, tapi karena itu nggak bisa ya menenangkan itu, jadi saya kayak mereka jadi berdua gitu, saling berdua, jadi saya lagi-lagi kayak menenangi sih. Tapi untungnya di kelas 11 saya bisa ngobrol sama teman-teman yang lain juga, pada ngobrol sama Anda, kayak lainnya, kayak kita juga sama teman lain baru nyambung kayak di sini. Jadi transisi kelas 9 SMP ke kelas 2 SMK, sejarah ini mulai punya teman baru ya, ada 5 orang langsung bergerak, ada Vina, Gila, ada Desi, dan Zainab di sana. Karena di awal itu sangat seru banget, Zainab ya, kalau saya ada kelompokan, itu seringkali satu kelompok dari mereka kemana-mana bareng-bareng. Namun ada satu kejadian di mana mempercepatkan pertemanan dengan sejarah ini, gitu ya. Karena akhirnya pertemuan negara ini berpecah-pecah kembali, yang mana Mbak Vina sama Mbak Gula, Mbak Alfi dan juga bersama Mbak Zainab, karena Mbak Zainab ini sendirian lagi di sana, ya, tidak ada Mbak Zainab itu, tidak ada di sana, sendirian lagi. Apa yang dirasakan Mbak Zainab? Untuk saya sih saya merasa sedih sih ya, saya bilang ada ibu juga karena mereka tuh saling menamai kontak dengan nama yang spesial gitu lah. Sedangkan saya nggak ada juga beda itu gitu. Saya yang kayak nanti gitu. Ya, jadi dalam sejarah
dengan keadilan, nggak resi dan lain-lain. Enggak pernah ngumpul lagi kalau di rumah. Tapi kalau mungkin sama dia bikin saya kumpul, kadang juga sama dia anak saya nggak pas langsung berlima gitu, karena kan dari bilang mereka tuh susah, jadi nggak mau kumpul. Ya jadi cuma bertiga aja, saya terus sama dia kayak gitu. Jadi fleksibel ya, Ya. bisa berhubungan bagi juga Mbak Nina, bisa berhubungan Mbak Itu dengan Mbak Zaina, ya, dan faktor ini juga bisa lagi karena permasalahan yang dulu Ya. saya bicara. Kalau dengan Mbak Aja itu mas berapa teman? Mulai akrab Ada di dari kelas 10 kelas 2. Kedua, awalnya dia itu apa kan ikut OSIS gitu ya, realisasi. Nanti awalnya itu juga, tapi karena mungkin sudah kepenuhan gitu ya, yang ikut sudah banyak, jadi saya udah deh nggak usah aja. Nah di kelas itu tiba-tiba katanya banyak yang menghenti gitu, jadinya ya jadinya kekurangan. Nah jadi itu ada saya di OSIS, nah saya mau lah di sana ikut OSIS jadi gitu saya. Jadi dari situ saya mulai akan sama dia. sama aja ada Mbak Nina dan juga Mbak Ira. Kalau sama dia nggak terlalu apa di dunia aja. Kalau sama dia Ambil sama aja itu lebih apa? Ya, lebih ya, agresif ya. gitu ya. Ya. Jadi ada teman baru lagi ya kan bertambahnya semester seperti ya. Bagaimana perasaan bicara ketika mendapatkan teman baru lagi setelah beberapa kali kejadian teman yang sudah berangkat, secara sebagian dan saat ini sampai saat ini mungkin apakah teman yang belajar yang baik? dia benar sih. Apakah Ya, ya pasti nggak sampai sampai gitu mengenal, tapi benar. kalau perasaan dia belajar kita bisa mengenal teman baru? Ya senang banget sih bisa dapat teman baru gitu. Jadi nggak perlu merasa terisolasi dulu lagi di dalam kelas kayak gitu. Karena kan terisolasi di dalam kelas itu ya Apakah ketika Mbak berada di teman dengan Anda, teman baru, apakah perasaan nggak pantas berteman lagi ini masih ada di Mbak? mungkin kalau pertemanan nggak ada ya, tapi kalau untuk kata sahabat mungkin saya udah nggak ada sih, nggak ada kayak sama sekali dengan kegiatan. Kalau untuk pertemanan sih masih saya ada yang mengenal, mungkin untuk pertemanan saya Tapi ini punya sahabat. nggak ada Sudah jauh saya lagi Sudah, tidak ada beda-beda di sebelumnya. Ya, oke. Kalau di kelas 11 sendiri bagaimana? di kelas 11 karena di kelas 11 itu saya lebih baru ada teman-temannya juga, ada sama sukunya aja juga, ada juga sendiri, ada sama Tapi kelas 11 ini kelas 11 masih sendiri sendiri atau lebih enjoy sama teman-temannya? lebih sama temen-temen yang lain sih, lebih banyak langsung bergabung sama temen yang lain gitu. Jadi kan gak cuma tetap sama temen-temen aja gitu, jadi nyaman. Jadi belajar ini juga berenjoy ya dengan apa teman belajar yang benar belajar juga lebih aktif bersosialisasi berteman dengan teman-teman kandidat pada SMK ini dan juga dia merasa kesepian lagi memang belajar ya jadi dia merasa kesepian lagi jadi karena ada teman baru gitu ya dan kemudian belajar juga masih memiliki tidak yakin bahwa ada sahabat gitu ya karena ada masalah dulu dan menganggap berarti teman-teman yang udah teman biasa bukan peristiwa seperti keluarga ya saya ya. Kalau dengan kalian sendiri kalau di kelas apakah nyaman atau sering interaksi kayak Ya kalau sama aja sih nyaman aja, juga senang kalau sama aja. Juga kalian sekarang kata biasa sih kalau gitu, jadinya lebih akrab lagi sama dia. Jadi nyaman aja. kalau dari teman-teman pasti apakah masih bersosialisasi ada sosialisasi atau komunikasi? Kalau dari teman SD ada si itu si Lila. Masih juga Lila ya. Kalau menurut saya di
untuk pekerjaan rumah bagi negara bisa yakin terhadap memaknai suatu sahabat gitu ya. Kalau negara besok lebih akrab lagi dengan negara kayak lebih ngobrol lagi ngobrol lebih benar lagi dengan anda gitu ya, agar saya ini memiliki sahabat dan teman-teman gitu ya. Apakah anda tidak ingin kayak saya? Nah, setelah dilakukan dan kita bisa melakukan kepada Mas ya, bagaimana PR itu bisa dengan baik gitu ya. Dari benar apa yang bisa dilakukan? Tidak ada sih, mungkin saya akan mencoba dulu sama dari kelasnya. Kalau mungkin bisa, semoga aja bisa ya. Kalau bisa, semoga aja bisa. Dan saya bakal mencoba ya lagi sama ada yang salah. Saya apresiasi yang kemudian untuk mencari sahabat gitu ya, bukan sekedar teman tapi sahabat gitu ya saya. Oke, jadi apa kan sudah lagi? Kemudian lagi gimana digunakan juga selama terima kasih gimana belajar juga kayak mempunyai pandangan baru tentang sahabat. Saya sih akan mencoba karena sudah mendapatkan solusi ya untuk hal baru dengan sahabat baru itu ya. Kalau gitu, negara akan tidak cukup, tapi kesepakatan awal kita sampai 40 km. Karena pada saat ini waktunya sudah habis, nanti kita bisa diskusikan bila itu saja lebih mudah ya. Apakah ada kesepakatan negara? Kalau misalnya kita disepakati, terima kasih negara sudah diceritakan semuanya. Dan saat ini Bapak Mas sangat bangga karena negara mampu memberikan bahasa apa yang itu tidak bisa menemukan solusi dari masalah bahasa sendiri. Walaupun itu adalah sebuah PR sebenarnya. Nah, itu adalah terima kasih.